Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhin Destia dari Akuntansi Malam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islamiyah. Yang pertama yaitu makna akidah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja aqoda yaqidu uqdatan, yang berarti Arab tu adalah ikatan, al-jazmu keyakinan yang mantap, dan al-ahdu janji. Sumber-sumber akidah Islam yang pertama yaitu dari Al-Quran. Kenapa dari Al-Quran? Karena di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Yang kedua, sunnah. Kenapa as-sunnah? Karena as-sunnah merupakan suatu jenis wahyu yang datang dari Allah, walaupun lafaznya bukan dari Allah tetapi maknanya datang darinya. Yang ketiga adalah al-ijma. Pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur dan pembimbing. Terdapat dalam Quran surah keempat ayat 136. Yang kedua, keyakinan iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Quran surah kedua ayat 97 dan 98. Iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Terdapat dalam Quran surah keempat ayat 136. Yang keempat, iman kepada para rasul. Terdapat dalam Quran surah kedua ayat 98. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Terdapat dalam Quran surah keempat ayat 135. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surah ke-25 ayat 2. Selanjutnya, makna iman. Secara bahasa, iman adalah membenarkan, tasdik. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya, konsekuensi keimanan. 1. Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Terdapat dalam Quran surah ke-9 ayat 24. Yang kedua, mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah, Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milih. Terdapat dalam Quran surah ke-24 ayat 51 dan 52, serta di Quran surah ke-33 ayat 36. Yang ketiga, ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya tanpa menghilangkan usaha. Terdapat dalam Quran surah ke-33 ayat 36. Yang keempat, loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Terdapat dalam Quran surah kedua ayat 257 dan Quran surah kelima ayat 51. Yang kelima, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak dapat kasih sayangnya dan takut bermaksiat kepadanya. Terdapat dalam Quran surah ke-33 ayat 39 dan Quran surah ke-35 ayat 28. Yang keenam, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Terdapat dalam Quran surah ke-6 ayat 114. Yang ketujuh, selalu beramal salih, meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Sifat-sifat orang beriman. Jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanan dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Senantiasa mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin dan anak yatim. Beriman kepada rukun iman yang keenam dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, pengagungan serta takut kepadanya. Merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Buah keimanan. Yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surah ke-4 ayat 78 dan Quran surah ke-3 ayat 145. Yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya, ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa
Yang pertama perlindungan, yang kedua petunjuk, yang ketiga pertolongan, yang keempat penjagaan, yang kelima dikokohkan kedudukannya, dan yang terakhir diberkahi baik dari langit maupun bumi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.